Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wow, dapat dari mana itu? Dapat dari TK. Biasanya kalau saya tanya kabar itu, bagaimana kabarnya? Baik Pak, sehat Pak. Nah gitu kan? Dalam bahasa emang seperti itu. Bagaimana kabar? Baik. Adapun tambahan-tambahannya itu kayaknya bukan permainan dari bahasa ya. Itu masuk dari mana ya? Kalau bahasa ini efektif. Mau kemana? Mau ke warung. Mau kemana? Sono belok sini, belok sini. Jangan masuk ke sebenarnya deh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Ya, siapa-siapa satu? Ida izin. Nida, izin. Yang kedua? Siti Nova Listiana sakit. Siti Nova, sakit. Lian Berikutnya? Permana. Siti Nova. Siti Nova. Udah. Siti Nova. Siti Nova. Kemudian? Listiana. Siapa Lian lagi? Permana. Lian Permana. Dian Permana. Sakit. Sakit. Selanjutnya? Gopang Oh, Bapak izin tadi. Kamu sama Kak. ini. Bapak. Fikri sama, Fikri tugas pramuka. Ya. Mau ke sekolah memberikan informasi bahwa ada pelatihan pramuka gitu ya. Ya, ya. Siapa lagi? Wow. Udah. Oke, ya, baik. Terima kasih ya. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran kita diberikan hikmah, diberikan kelancaran, kemudahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa? Silakan. Yang masih ingat materi minggu lalu? Teks editorial. Baik, kemarin kita sudah belajar teks editorial, mulai dari pengertian teks editorial dan informasi berupa fakta dan opini yang ada di dalam teks editorial. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi tersebut, ya. Kita akan lanjutkan materi tersebut. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya. Oke, saya ingin bertanya. Yang pertama, nah, tahu apa itu pendapat? Pendapat, tahu nggak pendapat? Angkat tangan yang tahu apa itu pendapat? Saat diskusi. Ya, Saat diskusi satu, saat apa lagi? saat melihat sesuatu kejadian terus kan berpendapat. Nah, Mengalami betul. peristiwa gitu. Oke. Nah, menurut kalian tuh tadi udah punya paparkan tuh ketika berpendapat bisa melihat sesuatu. Saya bisa berpendapat tuh. Nah, sekarang pendapat itu apa sih? Gagasan. Lanjut. Argumentasi. Argumentasi berupa ide boleh. Ayo belah sini. Opini. Opini. Suatu ungkapan. Oke, betul. Nah, hari ini, ya, kita akan belajar menemukan pendapat. Kemudian menemukan solusi. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil dari teks editorial. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi, tujuan kita belajar hari ini adalah tujuan pembelajaran. Oke. Yang pertama, kalian mampu menemukan pendapat. Mampu menemukan pendapat dalam teks editorial. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu, ya, menemukan solusi, menemukan
solusi. Dan yang ketiga adalah mampu membuat kesimpulan dari teks editorial. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian harus mampu menemukan pendapat dalam teks editorial. Yang kedua, kalian mampu menemukan solusi. Dan yang ketiga, kalian mampu membuat kesimpulannya. Oke, dapat dipahami? Oke. Sekarang akan saya bagikan lembar kerja kalian. Kalian silahkan diskusikan bersama-sama dengan teman kelompok kalian. Teksnya sudah saya sediakan, teks editorialnya. Nah ya, yang pertama itu adalah mengapa harus terjadi. Nah ini saya akan kasih 2 kelompok. Jadi 2 kelompok akan mengerjakan teks editorial yang berjudul mengapa harus terjadi. Yang kedua, di lembar kedua adalah jeng-jeng-jeng, nungguin ya. Oke, nah ini dia teks editorial yang kedua, alamat palsu penerima hadiah. Nah ini 2 kelompok. Karena siang ini hibahnya dia ya, lupa saya. Soalnya hairannya ya, hairannya hibah jadi hadiah. Oke, saya bacakan lagi. Judul teks editorialnya adalah alamat palsu penerima hibah. Ini untuk 2 kelompok. Jadi kelompok pertama tadi adalah mengapa harus terjadi. Nah ini kelompok 1 dan 2. Mengapa harus terjadi? Kelompok 3 adalah alamat palsu penerima hadiah. Penerima hibah. Kok ada mulu ya? Oke. Nah tugasnya ada di LKPD seperti yang sudah di awal tadi kita jelaskan bahwa tujuan kita adalah mampu menemukan pendapat. Jadi kalian harus mampu menemukan pendapat yang ada di teks editorial ini ya. Tentukan pendapatnya. Dan yang kedua, solusinya. Nah masalah di sini apa solusinya? Ya, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada di teks editorial ini. Dan yang terakhir adalah buat kesimpulan. Nah kesimpulannya bagaimana setelah kalian membaca teks editorial ini? Dapat dipahami? Oke, kita bagikan. Palsu. Ini LKPD-nya. Untuk LKPD-nya ada ya? Nah, nanti ada soal-soalnya di sini beserta penilaiannya, ya. Mengapa harus terjadi? Mengapa harus terjadi? Ini teks editorialnya, alamat palsu penerima hibah. Ini LKPD-nya yang harus kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok. Oke. Kan ialah pembentukan lembaga penerima fiktif dan dipakai sebagai dana balas jasa kepala daerah untuk tim juga kendaraan bermotor yang dibakar. Syukurlah telah menjadi kesempatan damai. Namun bukan kali ini saja peristiwa semacam itu yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan sara. Baik, setelah kalian membaca teks editorial yang sudah diberikan tadi, kalian sudah membacakannya, semua kelompok sudah membaca teksnya. Ada nggak yang bisa menceritakan ke saya tentang apa teks editorial itu, membahas apa? Ada? Oke, silakan ceritakan tentang apa teks editorialnya, tentang apa? Silakan. Menurut kami dalam teks editorial ini mengapa harus terjadi tentang mengamukan massa yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, dan ras serta sara yang terjadi karena perdebatan itu tidak lagi menjadikan perekat persatuan. Jadi masalahnya itu ya. Jadi ada konflik antara suku, nah kan, gara-gara perbedaan suatu pendapat. Nah, sehingga ada konflik di situ. Oke.
Kelompok lain ada yang mau memaparkan? Baik, kelompok ini sudah beres membacanya? Oke, ada yang bisa menjelaskan ke saya tentang apa teks editorial yang sudah kalian baca tadi? Ada? Oke, silakan. Tentang apa teks editorial yang kita Alamat baca? palsu penerima hibah. Judulnya alamat palsu penerima hibah. Berisi tentang apa? Yang di dalamnya itu ada dana hibah dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Namun APBD ini sering disalahgunakan oleh berbagai orang dengan bermacam modusnya gitu ya Pak. Salah satunya itu para pejabat banyak yang menyalahgunakannya itu dengan pengelolaan hibah. Kalian semua sudah mengerjakan seluruh jawaban seluruh pertanyaan yang ada di LKPD. Sekarang saya akan bertanya kepada masing-masing kelompok tentang hasil kerja kalian, ya. Baik, kelompok yang pertama kali akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya adalah kelompok 4. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan dijawab oleh Saudari Dewi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendapat yang saya dapatkan dari teks editorial yang berjudul Mengapa Harus Terjadi. Di sini kami mendapat 3 pendapat, yaitu 1. Kalau kita membuka hati dan pikiran lebih luas, akan terlihat bahwa toleransi merupakan bagian inheren, bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Susi. Baik, saya akan memaparkan tentang poin nomor 2, yaitu menemukan solusi. Solusi untuk menanggapi teks editorial yang berjudul Mengapa Harus Terjadi. Dalam teks tersebut dituliskan bahwa telah terjadi peristiwa tragis di Tanjung Balai yang mengakibatkan 2 kantor yayasan rusak. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat antara 2 belah pihak. Solusi yang berkelompok didapatkan kami ialah sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan demokrasi harus saling menghargai perbedaan. Jika ada perbedaan pendapat, sebaliknya bermusyawarah untuk menemukan solusi yang tepat. Dengan musyawarah tersebut tidak akan peristiwa tragis di Tanjung Balai. Untuk poin nomor 3 akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Yelso Melani. Baik, terima kasih Saudara Susan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan kesimpulan dari teks editorial. Alhamdulillah kita sudah selesai presentasi dari semua kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Alhamdulillah kalian semua sudah memahami apa itu bagaimana cara menemukan pendapat di dalam teks editorial, mampu menemukan solusi, dan mampu membuat kesimpulan di dalam teks editorial. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Tujuan pembelajarannya sudah kita capai secara bersama-sama. Untuk pertemuan berikutnya yaitu menemukan struktur di dalam teks editorial. Materi menemukan struktur dalam teks editorial sudah kita singgung di pertemuan pertama, bahwa akan kita bedah bersama-sama struktur teksnya. Yang sudah kalian ketahui bahwa di dalam struktur teks editorial itu ada 3 poin kan? Nah, nanti kalian temukan 3 poin tersebut di dalam teks editorial yang akan saya berikan kepada kalian. Untuk itu, silahkan kalian belajar di rumah, baca-baca di rumah, sehingga minggu depan pertemuan kita yang ketiga bisa langsung gitu kan. Kalian bisa dengan mudah menemukan struktur teks editorial. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Selamat menikmati pembelajaran berikutnya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan minggu depan dalam materi ajar menentukan struktur teks editorial. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.